Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam renungan santapan rohani kita dari Jemaat Silo Campagaya edisi Kamis 16 November 2023. Mengawali aktivitas kita pada pagi ini, mari kita mengucap syukur. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih ya Allah atas kasih pimpinan-Mu menyertai kami dalam peristirahatan kami sepanjang malam yang telah kami lalui sehingga kami boleh bangun dengan tubuh keberkatan. Untuk mengawali aktivitas kami di pagi hari ini, kami sudah siap membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Namun sebelumnya kiranya Tuhan memberkati kami semua agar firman yang kami baca dan renungkan saat ini akan tertanam baik dalam mata iman kami semua. Ini doa syukur kami. Ampuni salah dosa kami yang kami mohonkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini dari Mazmur 83 ayat 10 sampai 19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yobin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Dor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seb, seperti Seba dan Salmuna, semua pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak dan yang berterbangan seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu, ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan saat ini Mazmur 83 ayat 10 sampai 19 dengan tema hari ini mengingat masa lalu, batu ungkilalai apa lendu. Bapak, Ibu, dan para pendengar setia santapan rohani kita, apa gunanya mengingat masa lalu? Penyertaan ini hendak memberi pesan bahwa peristiwa di masa lalu tidaklah berguna dan hanya sekedar kisah atau cerita yang telah terjadi dan tidak memiliki arti di masa kini. Namun setelah pemazmur menyampaikan rencana-rencana musuh, pemazmur menyampaikan permohonan kepada Allah. Permohonan tersebut berisi permintaan pemazmur agar musuh-musuh mereka dapat dikalahkan. Dan apa yang telah diperbuat Allah di masa lalu kembali diingat oleh pemazmur. Dari kisah itu mengandung suatu peristiwa lampau yang telah terjadi, telah diperbuat Allah melawan orang Midian, Sisera, Yabin, dan Seb, orang Seba, dan orang Salmuna.
Dan kalau kita membaca Mazmur 83 ayat 10 sampai 12, yang diceritakan bahwa mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin. Demikianlah Allah membuat musuh-musuh mereka mendapat malu, tersipu-sipu dan binasa. Supaya mereka tahu bahwa Allah yang maha tinggi atas seluruh bumi. Allah masih sama seperti yang dulu, sama dengan membela umatnya dan sama dalam melawan musuh umatnya. Tidak ada yang berubah pada diri Allah. Keyakinannya demikian membuat pemazmur menyampaikan permohonan kepada Allah untuk menolong umatnya dan membebaskannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang percaya, maka kita telah menikmati penyertaan Allah bukan hanya hari ini, tetapi juga pada masa telah berlalu. Kita pun menikmati kasih Tuhan. Karena itu ketika kita menghadapi dan mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupan ini, sama seperti pemazmur yang mengingat bagaimana Allah membebaskan umatnya, demikian kita akan mengingat bahwa baik dulu, sekarang, dan selamanya Allah tetap mengasihi kita dan akan terus menyatakan penyertaannya kepada kita jika kita sungguh-sungguh setia dan taat beribadah kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, atas kasih penyertaan-Mu memberikan kesempatan yang terbaik buat kami pada pagi ini, di mana kami boleh membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu, walaupun itu disampaikan dengan penuh keterbatasan. Terima kasih firman-Mu pada pagi ini. Lewat kesempatan ini kami mendoakan kehidupan di jemaat-Mu, di jemaat Silo Campagaya, yang bersuka cita tentang ulang tahun, naik pangkat, kelahiran anak, atau mendapatkan hal-hal yang terbaik. Ya Tuhan, sempurnakan sukacita mereka. Yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, ya Tuhan, Engkau sembuhkan mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, baik perawatan keluarga, perawatan dokter, biar dari dalamnya mereka akan memperoleh kesembuhan yang ilahi, yang sumbernya dari Tuhan sendiri. Yang berduka cita karena ditinggal dengan orang yang dikasihinya, ya Tuhan, hiburkan mereka, agar mereka tidak larut dalam kedukaan, melainkan berpengharapan di dalam Yesus Kristus. Yang tawar hati, kuatkan iman mereka. Yang mencari pekerjaan, mudahkan ya Tuhan. Yang sudah bekerja, Engkau berkati, agar mereka boleh mengemban tugas dan tanggung jawab dengan pengharapan yang sumbernya dari Tuhan sendiri. Anak-anak yang dalam bangku pendidikan, ya Tuhan, berikan kecerdasan, kesehatan yang baik, jauhkan dari kenakalan-kenakalan remaja, agar mereka juga tahu bahwa harus takut akan Tuhan adalah awal untuk mencari pengetahuan. Para anak-anak cucu dalam pertumbuhan Engkau berkati, agar mereka boleh bertumbuh di dalam naungan kasih-Mu dan menjadi generasi di dalam keluarga, jemaat, dan di hadapan Tuhan sendiri. Juga para usia lanjut, ya Tuhan, Engkau teguhkan iman mereka, agar mereka tidak kecewa, tidak tawar hati, melainkan teguh imannya di dalam berpengharapan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Ini rangkaian ungkapan syukur kami, ya Allah. Ampuni salah dosa kami yang kami mohonkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup,
saat ini, kekal selama-lamanya. Amin.